Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dalam ilmu matematika, yaitu tentang bilangan kompleks. Dan topik ini kita akan bahas dalam beberapa seri video. Dan pada video pertama ini, kita akan memulainya dengan suatu konsep atau pendahuluan, yaitu tentang sistem bilangan real atau nyata. Jadi sistem bilangan real ini terdiri dari, bisa disederhanakan dalam 4 himpunan bilangan, ya. Yang pertama adalah bilangan asli atau disebut dengan bilangan bulat positif. Di mana dalam himpunan ini anggota atau elemennya dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak memasukkan angka 0 dalam himpunan bilangan asli. Karena angka 0 itu bukan bilangan positif maupun bilangan negatif. Makanya bilangan asli itu disebut dengan bilangan bulat positif karena tidak memasukkan angka-angka negatif. Nah, misalkan dari kita memiliki angka A, ya, dan B, dan angka dan B ini merupakan bilangan asli. Jika kita melakukan operasi summing atau penjumlahan A plus B, maka hasilnya, ya, contohnya C, ya, C ini sudah dipastikan merupakan bilangan asli. Jadi 2 tambah 3, 5. 5 adalah bilangan asli. Kemudian yang selanjutnya operasi produk atau perkalian A kali B. Contohnya D, yang karena A dan B merupakan bilangan asli, maka sudah dipastikan D adalah bilangan asli juga. Nah, dengan alasan inilah, ya, bahwa himpunan bilangan asli ini hanya tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Kenapa kita tidak bisa melakukan operasi pengurangan dalam himpunan bilangan asli? Karena sudah jelas bahwa definisi dari bilangan asli adalah bilangan bulat positif. Sedangkan tentunya operasi pengurangan membutuhkan negatif, ya. Jadi dalam himpunan ini hanya 2 operasi yang berlaku atau tertutup, ya, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, selanjutnya, masa kita hanya melakukan penjumlahan dan perkalian, ya, dengan bilangan-bilangan, maka kita membutuhkan himpunan kedua, yaitu bilangan bulat negatif, dan kita juga butuh angka 0, ya. Bilangan bulat negatif berarti min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Dan 0 juga termasuk dalam himpunan ini. Nah, dengan bilangan bulat negatif ini, maka kalau kita punya persamaan, ya, contohnya ini, ya, X ditambah B sama dengan A, di mana B dan A ini adalah bilangan natural, maka kita bisa melakukan operasi pengurangan, ya, dengan melihat solusi dari persamaan ini, yaitu X sama dengan A minus B. Jadi, ya, dengan himpunan kedua ini kita, ya, bisa melakukan operasi pengurangan atau sering disebut juga dengan inverse of addition, artinya kebalikan dari penjumlahan. Nah, gabungan antara
dua himpunan ini ya, bilangan asli dan bilangan bulat negatif dan 0, maka ini juga sering disebut dengan atau sering dipanggil sebagai himpunan. Jadi antara 1 dan 2 ini itu sering disebut sebagai himpunan bilangan bulat atau integer yang terdiri anggotanya ya 0, bilangan negatif, bilangan positif ya, itu semua masuk dalam himpunan bilangan integer dan bilangan bulat. Oleh karena itu, kita dapat juga menarik kesimpulan atau mengkonklusikan bahwa dengan himpunan bilangan bulat, operasi penjumlahan, ya, perkalian, dan pengurangan itu bisa kita lakukan. Nah, bagaimana dengan pembagian? Kita tidak bisa melakukan operasi pembagian jika modal awal kita cuma bilangan bulat. Oleh karena itu muncul himpunan yang ketiga yang disebut dengan bilangan rasional atau pecahan. Contoh dari pecahan ya berarti misalnya ambil 1/2, 1/4, 3/5, dan lainnya. Nah, berarti dengan bilangan rasional kita bisa melakukan operasi contohnya B kali X sama dengan A. Kalau kita mau mencari solusi persamaan ini, ya mencari nilai X, berarti X ini dapat kita peroleh dengan membagi nilai A dengan B. Ya, di mana A adalah integer atau bilangan bulat, B juga merupakan bilangan integer. Dan tentunya dalam operasi pembagian, jika B itu sama dengan 0, maka operasinya tidak terdefinisi. Oleh karena itu, jika kita ingin melakukan pembagian, B-nya jangan sampai nilainya 0. Jadi dengan bilangan rasional kita dapat simpulkan kita bisa melakukan operasi pembagian atau disebut juga inverse of multiplication atau kebalikan dari perkalian. Dan menariknya pembagian nilai A dengan B ini sering juga disebut ya atau dituliskan ya dengan simbol ini. Ya, ini kalau di kalkulator ya simbolnya seperti ini. Kita baca biasanya hasil bagi A dan B. Ya, jadi pembagian itu merupakan hasil bagi A dan B, di mana A adalah pembilang, B adalah penyebut. Atau sering juga disebut ya istilahnya pembilang itu adalah numerator dan penyebut adalah denominator. Nah, yang menariknya lagi adalah bahwa bilangan rasional ya itu sebenarnya ya di dalam anggota bilangan rasional itu sebenarnya ada bilangan bulat ya, atau dalam kata lain bilangan bulat merupakan subset ya kalau dalam istilah himpunan atau bagian kalau ingin lebih sederhana lagi dari bilangan rasional. Kira-kira kenapa? Karena ya bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu A per B. Dan kita tahu ya karena bilangan bulat ya atau integer itu bisa kita bentuk dalam bilangan rasional atau pecahan, di mana kalau mengacu bentuk ini berarti B sama dengan 1. Jadi sebenarnya bilangan bulat ini berkorespondensi ya
dengan bilangan rasional, berkorespondensi dengan bilangan rasional, ya A per B ini, dimana B-nya ini nilainya 1. Jadi contohnya 10, ini adalah bilangan integer, bilangan bulat. Dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional, yaitu 10 per 1. Jadi bilangan bulat merupakan subset atau bagian dari bilangan rasional. Nah, karena bilangan bulat merupakan subset dari bilangan rasional, berarti operasi yang tertutup di bilangan rasional ini, kita artinya bisa melakukan operasi semua yang dilakukan oleh bilangan bulat, tambahan dengan operasi pembagian. Jadi dengan operasi penjumlahan, ya, pengurangan, perkalian, dan pembagian, asalkan penyebutnya tidak nol, itu kita dapat lakukan di himpunan bilangan rasional. Nah, yang terakhir, ya, selain ketiga bilangan, himpunan bilangan ini, ada yang keempat, yaitu, ya, yang keempat dan terakhir adalah bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini apa? Sebenarnya bilangan irasional adalah bilangan yang kita tidak dapat ekspresikan dalam bentuk bilangan rasional A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Jadi contohnya akar 2, ya, E, P, ini tidak bisa dibentuk dalam pecahan atau A per B. Jadi contohnya kalau di SMA atau SMP kita sering menyebutkan P ini 22 per 7. Nah, ini sebenarnya salah. Kita boleh menyebutkan P mendekati nilai 22 per 7 ini boleh. Tapi menyatakan bahwa P sama dengan 22 per 7 atau ya 314 per 100 ini, itu tidak bisa kita justifikasi, karena bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak bisa diekspresikan dalam bentuk pecahan A per B. Ya, contohnya akar 2, E, P, dan sebagainya. Nah, jadi orang-orang dulu berpikir bahwa sistem bilangan real ini udah mentok di bilangan rasional dan menganggap bahwa semua bilangan itu merupakan bilangan rasional yang bisa dalam bentuk pecahan. Tetapi ternyata seiring perkembangan zaman, ternyata ada bilangan-bilangan yang tidak dalam bentuk, yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Artinya bilangan atau angka setelah desimal itu tidak ada yang terulang atau repeat seperti itu. Nah, jadi, ya, kalau kita bentuk dalam diagram Venn, ya, sebenarnya kita bisa gambarkan sistem bilangan real ini dalam bentuk diagram Venn, ya, dimana bahwa ini adalah himpunan bilangan irasional, contohnya akar 2, ya, Pi, dan sebagainya, dan tentu terpisah, ya, dengan bilangan rasional, ya. Bilangan rasional ini ada bilangan bulat. Maka sebenarnya, ya, kedua bilangan irasional dan bilangan irasional ini, ya, gabungan antara bilangan irasional dan bilangan rasional ini membentuk yang disebut dengan sistem
bilangan real atau himpunan bilangan real ya, yang operasinya ya berarti semua operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, mungkin itu sebagai pendahuluan dari penjelasan yang pertama, yaitu tentang sistem bilangan real. Kira-kira kenapa saya membahas ini? Karena ternyata ya dalam perkembangan zaman tidak cukup kita punya sistem bilangan real. Ya, ada hal-hal yang di luar dari sistem bilangan real atau bilangan nyata. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang representasi grafik dari bilangan real yang akan dibahas lebih lanjut di video berikutnya. Tetap stay tune dan terima kasih.